Oke, selamat siang. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 3000 watt 48 volt. Sebelum kami kirim ya. Ini untuk nomor pesanannya, dan di sini nanti kita akan koneksikan ke MPPT Rakmon ya. Oke. Sini plus WiFi, nanti WiFi-nya kita ujikan juga dengan MPPT-nya ya. Di sini kita akan ujikan untuk settingan dan beban terlebih dahulu. Oke, langsung saja di sini saya jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama ada MCB softar dan yang kedua ada MCB baterai. Di sini MCB softar yang terdapat resistornya kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB softar kita off-kan ya. Dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Ya, di sini inverter menyala ya. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Di sini untuk menu yang pertama ya. Di sini ada informasi panel surya karena di sini belum terhubung dengan MPPT. Jadi di sini belum ada informasi apapun ya. Nanti kita akan sambungkan untuk di video yang selanjutnya ya. Kita kembali dulu. Kemudian di sini ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini juga bisa disetting. Di sini semisal ingin kita settingkan 250 volt, cukup tekan saja angka 25 seperti ini, kemudian kita checklist, maka secara otomatis langsung tersetting ya. Untuk settingan batas atas dan batas bawah sama. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian, di sini ada plug dan float, di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini semisal kita ingin rubah ke 54 dan di sini juga sama 54, maka secara otomatis langsung tersetting ya. Dan untuk arus pengisian sendiri nanti bisa disesuaikan ya. Di sini mulai dari kisaran 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya, nanti bisa disesuaikan saja untuk arus pengisiannya. Kemudian di sini saya akan lihatkan menu selanjutnya, yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, delete AC, lithium dan user, kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer, dan di sini sudah kita settingan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali, kemudian kita ke menu selanjutnya ya, yaitu ada menu prioritas. Di sini ada AC dan DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti bisa disesuaikan saja untuk prioritasnya ya. Oke, kemudian kita kembali. Di sini ada pengaturan ATS. Di sini ada VR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting ya. Dan nanti di sini ketika tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC, maka akan secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk bahasa ini. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sana ada RS485, di sini juga sama belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi, kita bisa lihat untuk nominal daya di 3000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, langsung saja di sini input PLN akan saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, di sini PLN sudah masuk ya. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya. Tadi untuk perpindahan ya ada di 46 volt. Oke, kita turunkan di 46 volt ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya, karena di sini di bawah 46 volt ya. Dan di sini kita harus lihat untuk AV recovery 51 volt, kita naikkan ke 51 volt ya untuk perpindahannya dari PLN ke inverter ya. Kita naikkan 51 volt ya. Di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika saya akan rubah ke prioritas AC, oke, di sini langsung berpindah ke PLN. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN padam. Oke, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan lihatkan untuk chargingnya ya menggunakan PLN. Di sini kita rubah dulu ke prioritas DC. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, ketika di sini baterai habis dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC untuk lakukan penguji. Kita lakukan charging ya. Di sini AC kita rubah, kemudian kita tunggu sampai inverter charging ya. Oke, naik, tandanya berfungsi dengan normal. Oke, naik terus ya. Oke, bisa ya. Saya kembalikan ke prioritas DC lagi untuk lakukan pengujian beban, dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu dan baterai saya on-kan ya. Oke, baterai sudah saya on-kan. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban heater ya. Di sini beban yang pertama adalah beban blower. Di sini terbaca kisaran 1400-an watt lebih ya. Kemudian saya ganti menggunakan beban heater 1900-an watt. Saya tambah beban blower. Oke, di sini terbaca kisaran 3400. Kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali ya. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali, dan di sini saya akan nyalakan lagi input PLN-nya. Dan di sini saya simulasikan ketika menggunakan PLN ya. Kita nyalakan dulu. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN. Kemudian di sini saya simulasikan dengan menggunakan satu buah beban blower. Dan di sini ketika PLN ini padam,
Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Nah, di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini langsung kembali berpindah ke PLN tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pengujian inverter Rakmon 3000 watt 48 volt. Sebelum kami kirim, nanti kita akan lanjutkan untuk pengujian dengan menggunakan MPPT ya. Sekian, terima kasih.